Yang ketiga, yang kelihatan seyogi haji bagi urang yang puasa memeliharakan telinganya punyung gedeo terjaga dari tadinya perkataan yang harum. Urang itu yang hanaget nyan terjaga punyung gedeo. Makna terjaga punyung bagi bantah hindarkan dia gedeo. Beruh gedeo yaitu tayak dengar. Ada yang urang mututu, ada yang harum. Menantilah dari perkataan yang makruh. Makruh dia jaga asyik. Beberapa yang hana-hana nyali katanya tak hindarkan. Beru katanya tadi punyung katanya baik idamang, yaitu ada yang makruh. Menanti perkataan yang sia-sia, yang melara, yang hana memberi manfaat kepada orang akhirat, yang itu yang tak hindarkan. Artinya itu legitanya beru yang kepada orang yang mendengarkan perkataan-perkataan yang hana manfaat ketika dia tahu Allah Taala. Artinya di dalam agama menilai perkataan tersebut atau haba yang katanya pegahnya atau ada yang katanya dengar tersebut nya hana manfaat, sia-sia. Apa hati-hatiannya juga yaitu biu jaga beru katanya di dalam urang yang daya dengar urang pegah gitu. Urang pegahnya pasti na urang dulu. Maka Nabi Rasulullah bermula orang mengumpat, bermula orang yang mengumpat itu dan orang yang mendengar akan dia itu bersekutu keduanya. Bersekutu yaitu pada dosa. Urang yang pegah, urang yang dengar. Nyan berarti sekutu. Masyarakat luar. Masyarakat yaitu bak dosa. Urang pegah na dosa, urang dengar na dosa. Maka legitanya beru dari kau. Dia. Apalagi urang pegah tak hindarkan rote daripada urang dengar. Apalagi kita haji urang yang pegah, nyan kita jaga, kita hindar katanya beru. Maka Nabi Rasulullah ke urang pegah dosa, urang dengar sabarti, urang dengar perkataan yang harum, perkataan yang makruh, yang sia-sia, yang melarang dalam agama, yang hanya memberi faedah kepada orang akhirat itu, adalah abad tersebut, abad larang hanya bermanfaat. Nethamtat ya Rasulullah jid ke pendengar apa yang hanaga. Bahkan urang pegah dosa, urang dengar juga sama dosa. Yang keempat, seyogianya bagi orang puasa itu memeliharakan tangannya dan kakinya dari segala yang diharamkan dan segala yang makruh dan segala yang sia-sia yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat. Yang keempat, yang perlu kita jaga yaitu jaro dan kaki kita. Dari pun jaga yaitu daripada tak melangkah kita kepada tempat yang haram, tempat yang dilarang di dalam agama. Tempat haram yang salah satu daripada larangan di dalam Islam, dalam agama kita untuk kita hadirkan roh dia menanti pada tempat yang makruh. Dan tempat-tempat yang sia-sia, yang tiada memberi manfaat. Paling ukurannya, yaitu urang akhirat kita yang mentajak kenan, ngedah pupur punya, hana manfaat. Dosa urang akhirat, yang dihindarkan. Beda melangkah kita pada tempat-tempat yang hana berguna, tempat-tempat yang sia-sia, yang tak hindar lagi. Hampir tidak kena di puasa, tak melalui puasa apa? Bak tempat yang nagat. Dan tempat yang nagat jam-jam tempat. Jadi nyan ada nama tempat yang nagat, nyan dia tak hindarkan. Kepu untuk dapat selamat puasa kita. Menyahan anhana arti sama sekali puasa kita. Dan yang kelima, memeliharakan perut pada ketika waktu berbuka itu.
daripada memakan makanan yang haram atau makanan yang syubhat, maka tiada faedah bagi puasa, yaitu meninggalkan daripada makan yang halal, kemudian daripada berbuat maka berupa makanan yang haram. Yang kelima yaitu dia jaga perut dia, karena perutnya adalah tempat tapasur makanan. Makanan kena idamah. Maka perut dia ada jaga. Dia jaga apa pun yaitu daripada mulut. Dia jaga perut daripada idamah makanan yang haram. Jangankan yang haram, yang syubhat dijaga oleh katanya untuk memberi faedah puasa katanya. Maka kita tinggalkan ada makanan yang halal, tajok yang haram, yang katanya hana faedah sama sekali puasa katanya. Maknanya walaupun baju tetapi halalnya lebih ke terhadap orang di dalam tak buka puasa. Baju entah. Nah yang ada haram raya, mangatlah yang tak hindarkan. Ada haram jauh lebih berarti bagi kitanya daripada dak ajak kata yang haram. Makanan ada yang halal, ikuti sebutlah membuka puasa itu makanan kita yang untuk tak topong iaitu bek nyawa kita nyan kaji terhadap kita lagi yang mentang cara tak berbuka puasa. Hindarkan daripada makanan yang haram. Tak jauh daripada makanan yang syubhat. Kan? Tak jauh tak ada yang lainnya. Maka adalah misal orang puasa itu seperti misal orang berbuat mahligai. Kan? Padahal dia merobohkan negeri karena makan yang halal itu memberi mudarat, karena makan yang halal itu memberi mudarat dia dengan makan yang banyak. Kan dia. Yang benar yaitu roti, bukan hanggebi makan baju, hanggebi je makanan yang haram. Ino yang halal. Yang halal nyo juga ditinggalkan le bagi. Bejai dah baju makanan halal. Tapi tak baju berlebihan juga hanaga bisa membawa kepada kemudaratan kita, mudarat tubuh tu. Tetapi diu baju iaitu yang sedikit betul. Baik dia dah. Nyo kan ada haram, ada halal, diu baju bak katanya iaitu sedikit betul. Baik dia dah. Ada baju cukup perut tu. Tak qadar baju. Tak qadar dari coroh anak kita suput habijan dia. Tapi penuh perut juga kita buat baju makanan. Yang halalnya nyan kepegang hana manfaat ni. Karena dia kata penguntara tubuh tu baju makanan yang halal jai tat yang bisa membawa kepada kemudarat. Maka tiada memberi mudarat ia dengan yang sedikit. Baju tu baju. Dona baju ukuran pan boleh buka puasa tadi itu dulu. Dengan baju mengenai mayang ini. Menanti dalam orang biasa sebenarnya lagi nanti dalam bangsa Islam. Dia jajai dihadapi makanan karena dia baju makanan jajai yang membawa kepada mudarat hati itu. Memudarat hati kita yang itu dengan sebab tak baju makanan kita yang dengan sebab rodhat mangan sebab mangan dia tak baju itu jai yang dilarang dalam agama hangbi bagian. Pakai lagi karena makan yang halal itu obat yang memberi manfaat bagi hati. Tak baju makanan yang juga obat hati menyedit. Menyedit tak baju juga obat bagi hati dia. Dan membanyakkan akan dia itu membinasakan hati. Le dah baju nyedit ke binasa hati itu. Tak baju makanan menyedit baju nyedit obat hati,
baju sehat gitu. Ya, tapi kali dah baju makanan yang halal menyuji penyakit bagi hati kita. Dan memakan yang haram membinasakan agama. Tanya ada baju harta yang haram, nyam ada baju harta yang haram, tidak kebinasa agama. Maka dilarang dalam agama lebih-lebih ketika dengan dah berpuasa, nyan hangui baju, yaitu makanan yang haram. Jangankan yang haram, yang halal matang hangui baju jai, nanti ke baju kebutuhan, baik dah kata. Bahkan dengan sebab tak puasa lagi kita tak kata makanan nyanjit kepada kemudaratan bagi kita. Kau lekan lain demikian. Jadi kita dalam hari-hari kita berpuasa, ulu-ulu kita berpuasanya tak hindarkan bejit sesuatu yang bisa membinasakan puasa kita. Burung pahala, anak arti puasa kita nyobeknya yang bebek kenara. Tapi kita tawarnai puasanya ya dengan kadar duku yaitu hal-hal yang dilarang berarti ditinggalkan. Yang tak kejar yaitu ada yang diu oleh Allah Taala, ada diu dalam agama. Ya, beraya diu. Ya, muka belah daripada yang hitam. Hang baju makanan jajah, baju. Ya, baju ujungnya jahit sedikit maknanya. Ya, sedikit dalam baju yang lebih ke bahkan karena sekali Rasulullah lagi jauh. Ya. Beberapa daripada orang puasa padahal tiada baginya daripada puasanya itu melainkan lapar dan dahaga jua. Ya. Jadi cukup jai. Urut yang puasa dulu, tetapi berapa banyak daripada orang yang berpuasa padahal tiada baginya daripada puasanya itu melainkan dienggerak, lapar dan dahaga. Dienggerak. Putra keuntungan daripada puasanya dia itu digerak. Maka karena ada jaga ada jihno. Ya, tata ada jaga. Hak pertama tayang hari atau hendak baju tayang hari punya dengan halal yang baju. Tetapi melampaui bedak. Jangan nyat ati jaga baju sama dengan hanasyid ya fungsi nanti fungsi puasa kita karena puasanya latihan bagi kita untuk ya duduk di kita berjajah dan beli makanan dinan terlatih pura kai betul pakai beli utek ya tembak berbuka puasa hayu tu cocok jangan yang baik kan karena untuk dapat selamat puasa kita yang berujung daripada yang kita lakukan hal yang benar-benar adalah harapan kita yang wujud yang kurung-kurung yang takwa. Maka kata setengah ulama yakni berbuka dengan makanan yang haram oleh sebahagian para ulama orang yang hana fungsi puasa yang nagopnya yaitu tok dengan gerak yang sebagai keuntungan yaitu urung-urung yang wate buka puasa dengan makanan yang haram. Ini ada wate dapat juga makanan yang haram diuro menoleh dia dapat puasa. Bate dia buka puasa kan makanan yang haram. Yang puasa katanya yang nam pokok tok dengan gerak lain mana. Yang gunakan diberak oleh sebagian ulama. Jadi makali katanya hindarkan betul-betul yaitu daripada makanan yang haram. Ada lihat nanti diberak oleh para ulama alam yaitu dan kata setengah ulama yaitu orang tiada memberikan sekalian anggotanya tiada memeliharakan anggotanya daripada yang haram. Jadi nanti juga akan dapat juga makanan, tetapi tayo anggota kita yaitu kita lakukan di dalam buku yang haram yang bisa membawa kita kepada dosa. Yang
hana makna. Jadi tapaju makanan yang haram atau tubuh katanya. Yang tak tubuh yang haram sama dengan puasa katanya yang nato rindu dan gerah lain sana. Maka pantasnya bagi katanya yaitu untuk siagi haji dan jaga tepi-tepi. Ya, kan? Jaga tepi-tepi katanya. Semangat berkualitas puasa katanya dengan sebab ada puasanya harapan katanya Allah Taala boleh terima puasa katanya dan berkualitas, guna kualitas puasa katanya. Baik puasa so, hana puna. Jadi yang untung nipu dari dah puasa ni, tentu ya, cengkram, ya berarti hana good, dalam pandangan apa? Ada yang keenam, siogianya bahwa jangan membanyakkan ketika berbuka itu dengan makanan yang halal sekira-kira memenuh perutnya, penuh perut. Yang keenam yaitu dijaga apa katanya, hanggebi pula dah, hanggebi penuh perut, wate dah buka puasa, dari dah buka puasa katanya berpunai ke katanya mandum, kan? Mandum lagi juga kan? Ubi, ilaknya terjadi apa? Tajuk terjadi. Nyan, hana faedah puasa itu. Putra faedah ni, tenggerah ke apa benda? Tendu dengan tenggerah saya yang nak hubungan. Lain ada kopi, hancur ada. Ya, ada fadilah di dalam puasa. Pada bulan puasanya dah cukup jaya hikmah ni. Kelebihan juga bagi yang dipilih Allah, tetapi dia kata sia-siakan, dah sia-siakan cara ini dah sia-sia, tak berjaya hari lepas atau tak halu dengan iru, kami cara rezeki dengan iru ni, tetapi pujai dah, kena yang mana, jadi waktu buka puasa, terus je pada mu, je pada mu, kita pada pung. Pakai bunuh, yang ada bil, berdua ada bil, yang dilarang, anak ke puasa katanya burung berarti. Maka ada warna ini katanya yaitu cara haji dengan ambil jahitan dulu makanan walaupun ada harum, walaupun ada halu, ada halu, tak ada dengan iruh, tidak kerja, dan minta rezeki. Tetapi karena kajai yang berarti hana mana. Jalan dia tak bayangkan ata harumnya, ata harum dah baju. Dia tak bayang rumah itu dah jauh. Pada gua put rampai, gua jauh kenan. Yang telah tentu, yang nyoci. Tetapi kadang-kadang ada halu lagi dia. Makanan halu dari hasil kerja katanya, dari datu upah, dari datu segala macam. Tidak boleh halu lagi dia. Tapi orang yang takut, orang yang bukan, kan salah. Dia salah ke bukan, jika halu sih. Itu baru dia ke, rinang anak kita orang jaga, anak kita orang pusing, anak kita orang yang halunya juga bisa membawa kita kepada halu. Karena tandanya kita berjualan itu yang halu. Yang kadang-kadang boleh kita bayang dengan dia, kuku agar di dalam rumah kita terpelihara bagi kita bagi urina kita dan bagi anak kita daripada makanan yang harum. Sumber yang kami tadi kita harum. Tetapi karena salah juga, kaji ke harum yang cukup berbahaya. Itu hanggi penuh perut dengan wadah dah baju, puasa nanti dalam makanan hari-hari kita anak lebih baju punya jaya hari-hari biasa betul puasa. Maka bisa membawa kepada rusak hati dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada membunuh oleh anak Adam akan suatu tempat yang terlebih jahat daripada memenuhi perutnya dengan makanan yang halal. Nabi Rasulullah
hana ge tagai-tagai. Ya kan? Hana pinakeun ya, tiada memenuh oleh anak Adam akan suatu tempat yang terlebih jahat. Ya. But yang daya puput salah satu daripada but yang jahat sekali Rasulullah yaitu legetanya tak penuh put dengan makanan yang halal. Ya. Tu mana ji? Tanya tak penuh put tengok tidak baju makanan nyo lulu tak baju makanan yang berbahaya ji. Maka mengenai dalam bulan puasa karena maksud dengan puasa itu yaitu hendak mengurangkan makan supaya daim syahwat nafsunya dan syahwat syaitannya. Karena tujuan daripada kita yang berpuasa adalah untuk mengurangkan makan. Tetapi dia kata-kata, kan? Kata-kata kuatnya tupu kata-kata mendung tadi coro nyonya coro hendak kena berapa tupu juga merokok tak paju juga nyan salah satu daripada hal yang jahat yang dilakukan di manusia adalah tak penuh pun dengan makanan yang halal. Maka gada intisari daripada puasa. Dan intisari daripada puasa tujuan daripada puasa yaitu untuk mengurangkan makanan supaya tak syahwat. Syahwat kita yang nafsu keinginan kita yang berkurang. Adalah syahwat syaitan yang godaan kita yang berkurang. Kita yang mereka hendak pandai nak rumah satu kita yang satu air ini. Dengan tempatnya maka kita yang yaitu guna tujuan daripada puasa. B guna intisari puasa kita yang baik dapat jual makanan jaya. Kita baju makanan jaya hati kita maka ada nilai-nilai puasa bagi. Nanti kita baju makanan ala kadar sedikit untuk membantu tujuan ini. Karena kita dapat jual makanan yang bisa meningkatkan syahwat kita, nafsu kita, syaitan kita lebih ke digoda. Jadinya dia dapat jual makanan lele kah ini beda. Dia dah tak payah kalau mau dia dah jual. Nah, ia pada malam dengan ibadah ini kenarat dia bisa membawa kepada lemuh daripada dah berbuat ibadat, lemuh daripada tak lakukan sesuatu yang baik yang sebenarnya di dalam bulan puasa yang giu bak katanya untuk giu melulu giu kejar dalam bulan puasanya yang berbuat ibadat dan kerja. Apa itu yang ketujuh? Siagianya bahwa adalah hatinya. Kemudian daripada berbuka itu berulang-ulang antara khusyuk dan rajah. Yakni berulang-ulang antara takut akan Allah Taala dan antara harap akan Allah Taala karena tiada diketahui adakah diterima akan puasanya itu, maka yaitu daripada orang-orang muqarrabin. Jadi yang ketujuh, yang terakhir dengan legitannya kan? Dengan legitnya berbuka puasa tak harap diterima oleh Allah Taala. Buya daripada Allah Taala dan sunnah harapan ada yang kena puputnya ada puasanya pun diterima oleh Allah Taala. Karena ubudhat kita yang tertentu, ubudhatnya juga berat. Tetapi dengan tatib, dengan iman dengan tatib, katanya perintah Allah Taala